Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Syafiat SPD, guru pada MTS Kutu Kecamatan Moyohilir, sekaligus peserta PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada uji kinerja PPG ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara luring. Untuk pelaksanaan praktek pembelajaran, saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Berikut, saya tampilkan rangkaian kegiatan praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam hal ini saya mohon kesediaan ketua kelasnya untuk memimpin temannya berdoa. Ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min wasa'i rahmatika ya arhamar rahimin. Ihtiram. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Mandala, Nelly, Tiwi, Farhan, Adene, Dino Hermawan, Nafisa Asmara, Maharani, Novita, Rizkika, Anjani, Elsa Dwi Hidayat. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mari kita saksikan bersama-sama. Semuanya dimohon berdiri.
pada pertemuan sebelumnya, siapa yang masih ingat materi apa yang kita bahas? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik menjelaskan berbagai usulan dasar negara dari beberapa anggota BPU DKI. Yang kedua, peserta didik menjelaskan kronologi perumusan dasar negara oleh Panitia 9. Dan yang ketiga, menganalisis rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Nah, dalam perumusan dan penetapan Pancasila ini dilakukan sidang 2 kali ya, sidang pertama dan sidang kedua. Pada sidang pertama BPU DKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juli. Ada yang bisa apa itu dasar negara? Untuk materi kita ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini dilaksanakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama dan sidang kedua. Dalam pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 ya. Nah, dalam pelaksanaan sidang ini Bapak Dr. Andos Muhammad Yamin menjadi yang pertama yang mengusulkan tentang dasar negara ya. Yang pertama beliau mengatakan bahwa peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, selain dari Bapak Yamin, ada juga Dr. Supomo yang mengusulkan juga tentang usulan dasar negara. Beliau mengatakan usulan dasar negara yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selain dari Bapak Dr. Supomo, ada juga yang mengusulkan dasar negara, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa 1. Kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Itulah usulan dasar negara yang dilakukan oleh 3 tokoh tersebut. Yang pertama 1 Soeharto, kedua 3 ya, bagus sekali ya. Selanjutnya, pada perumusan dasar negara oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dilakukan melalui Panitia 9. Perumusan dasar negara melalui Panitia 9. Yang pertama, akhir persidangan pertama BPU DKI sebelum masa reses dibentuk panitia kecil terlebih dahulu yang beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu ada pertemuan panitia kecil. Selama masa reses, panitia kecil mengadakan pertemuan untuk membahas lanjut tentang usulan-usulan dasar dan saran-saran dari para anggota BPU DKI sidang pertama. Selanjutnya, pertemuan panitia kecil dengan 34 anggota BPU DKI. Ya, panitia kecil membentuk panitia lain yang terdiri dari 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Inilah ya anggota Panitia 9. Nah, dari pertemuan Panitia 9 ini pada tanggal 22
Juli 1945 malam, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno. Dicapai kesepakatan berupa naskah Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat urusan dasar negara. Inilah bentuk naskah Piagam Jakarta yang diusulkan atau yang dibicarakan dalam sidang oleh Panitia 9. Nah, dari dalam Piagam Jakarta ini nanti akan dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena dalam Piagam Jakarta ini nanti sila pertama yang akan dirubah, yang menjadi Pancasila yang kita sebut sekarang ini. Perubahan dari isi Piagam Jakarta. Berubah sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, sekarang bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan RKPD ya. Silakan nanti dikerjakan apa yang terdapat di dalam RKPD ini. Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya masalah yang terdapat di dalam RKPD dan nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Untuk mengerjakan tugasnya itu nanti bisa dilihat dari buku paket, kemudian bisa juga browsing di internet dan melalui bahan ajar yang sudah Ibu berikan ya. Nah, bisa nanti dilakukan dengan browsing di internet, kemudian nanti dipakai ya. Nanti bisa ditanyakan sama Ibu. Baik, ada pertanyaan? Saya akan persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil kerja kalian masing-masing terkait masalah yang sudah kalian diskusikan ya. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 1? Ya, ayo kelompok 1. Bahkan kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program pendiri negara. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Hermawan dan sebelah kanan saya kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau tokoh pendiri negara pengusul rumusan dasar negara. 1. Mr. Muhammad Jamil mengusulkan rumusannya pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya beliau mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Trik kebangsaan, trik kemanusiaan. 2. Trik ketuhanan dan trik keadilan. 5. Presiden rakyat. 2. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 Dr. Sutomo tampil menyampaikan pidatonya tentang dasar negara beliau dan menunjukkan rumusan dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin.
4. Musyawarah. 5. Padukan rakyat. 3. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Usulan yang disampaikan beliau nama Pancasila berikut 5 dasar asas yang diajarkan Insinyur Soekarno, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada kelompok lain, silakan memberi pertanyaan saran yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, kelompok mana yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya? Ayo, kelompok mana? Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pada tanggal berapa Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara usulan yang disampaikan beliau di nama Pancasila. Apa dasar satu asas yang diajukan Insinyur Soekarno? 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih atas yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita memberikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi sudah menjelaskan atau memaparkan masalah yang mereka diskusikan. Sekarang saya mohon kepada kelompok 2 ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nadia Nidja sebagai moderator dan setelah saya Dr. Tiani, Hidayat, dan Yani Sugianti. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu latar belakang perubahan rumusan dasar negara. Sila pertama, naskah Piagam Jakarta yang akan dibacakan oleh Elsa. Pada tanggal 22 Juni 1945 malam, panitia sembilan langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno. Dicapai kesepakatan berupa naskah Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara. Kesepakatan atas rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta memunculkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Perwakilan mereka Johan menyampaikan keberatan atas sila pertama pada rumusan tersebut. Yohanes pun menemui Hatta untuk menyampaikan aspirasi warga negara Indonesia Timur. Kami mempersilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, saran, atau pertanyaan dari apa yang kita paparkan tadi. Dari kelompok 3 yang memberikan pertanyaan kepada pada tanggal berapa panitia 9 melaksanakan rapat dalam merumuskan sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada 22 Juni 1945 malam, panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno. Sampai kesepakatan berupa naskah Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara. Terima kasih. Tadi pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, Dan terima kasih buat pertanyaan dan
dan tanda balasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparan yang sangat bagus sekali ya yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan pemaparan dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Satu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Asmatul Nabita sebagai moderator. Di sebelah kanan Saya Rizky Kedua Cahyani. Saya Farhan. kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema jumlah anggota panitia 9 BPUPKI yang akan disampaikan oleh saudara Farhan. Jumlah anggota panitia 9 BPUPKI: 1 Insinyur Soekarno, 2 MR Prof. Muhammad Yamin, 3 Dr. Muhammad Hatta, 4 MR AA Marinis, 5 Raden Abidul Kusno, 6 Abdul Kahar Musalur, 7 Haji Agus Salim, 8 Haji Wahid Hasib, 9 MR Ahmad Subarjo. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ya. Saya dari kelompok 2 ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Siapa anggota panitia 1 Insinyur Soekarno, 2 Muhammad Yamin, 3 Dr. Muhammad Hatta, 4 MR AA Marinis, 5 Raden Abidul Kusno, 6 Abdul Kahar Musalur, 7 Haji Agus Salim, 8 Haji Wahid Hasim, 9 MR Ahmad Subarjo. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin kasih pertanyaan kepada kelompok 3. Siapa ketua panitia 9 dan untuk apa mengadakan panitia 9? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Jawabannya adalah untuk merumuskan dasar negara yang diketuai oleh Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak. Terima kasih. Apakah sudah dipahami? Sudah. Tidak ada, terima kasih dan kami dari kelompok 3 ingin mengakhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Baik, dari pemaparan atau masalah yang sudah kalian jelaskan tadi di depan kelas, sekarang saya minta kepada masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulannya. Baik, saya awali dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Mulai dari kelompok kami tentang tokoh yang menentukan dasar negara Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusannya pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya. Dia mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan. 2. Make your heart believe that I'm a bad liar. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Sutomo tampil menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Kelembagaan, 3. Keseimbangan legislatif, 4.
escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm not bad. Ya, latar belakang dari perumusan dasar negara sudah disimpulkan oleh kelompok 2. Dan sekarang saya minta kepada kelompok 3 untuk memberikan Wahid Hasim dan Mr. Ahmad Suparjo. Ya, terima kasih. Sekarang kita berikan aplaus untuk kita semua. Dari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ya, itu ada 3 tokoh yang merumuskan, kemudian ada dibentuk panitia 9, dan adanya Piagam Jakarta yang memuat tentang rumusan undang-undang atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari 3 tokoh tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Nah, itulah isi Pancasila yang kita baca setiap upacara hari Senin, ya, dirumuskan oleh beberapa tokoh. Itulah dasar-dasar negara yang telah dirumuskan oleh para tokoh pendiri negara yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan bahwa pendiri yang merumuskan dasar negara yang pertama yaitu Dr. Andes Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini ada kekurangan dan kelebihannya. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya masih banyak peserta didik yang masih malu-malu dalam mengemukakan hasilnya dalam presentasi. Nah, kalau kelebihannya, ya, sudah banyak peserta didik yang mau tampil dan sudah memberikan pernyataan-pernyataannya yang baik di depan kelas. Kemudian saya akan bertanya sebagaimana kemampuan kalian dalam menerima materi yang Ibu sampaikan. Sekarang saya tanyakan, siapakah pendiri yang merumuskan dasar-dasar negara? Coba, ya, ayo Nafisa, silahkan. 1 Muhammad Yamin, 2 Mr. Supomo, 3 Insinyur Soekarno. Ya, bagus sekali ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sidang, ya, dilakukan sebanyak 2 kali. Coba, siapa? Ya, coba Intan. Sidang dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 16 Juni 1945. Ya, itu jawaban yang bagus ya. Kemudian yang ketiga itu tentang Piagam Jakarta. Coba kalau untuk Piagam Jakarta itu membahas tentang apa? Siapa yang bisa? Ya, Mandala, silakan lah. Piagam Jakarta berisi tentang rumusan undang-undang dasar Republik Indonesia dan di dalamnya terdapat perubahan Pancasila yang pertama. Ya, itulah ya, berdasarkan rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Di situ tentang Undang-Undang Dasar dan perubahan sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan untuk pertemuan kita pada minggu depan itu kita akan mempelajari tentang bab 2, norma dan keadilan. Nah, pertemuan pada hari ini, ya, saya rasa sudah selesai, dan kepada kedua kelasnya dimohon untuk memimpin temannya untuk berdoa. Ayo kedua kelas, pimpin temannya.
Mari sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.